Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cuacanya mendung, lebih dingin dari biasanya, dan oli sekarang ini Mediterranean Bio halus banget. Jadi ya memang cocoknya untuk motor penulis ini ya agak lebih kental. Tapi kalau cuaca mendung-mendung gini, dingin pagi-pagi, ya 15W40 yang cocok. Ya sangat cocok sekali lah. Jadi ini sekarang suara mesin halus, tarikan enak. Nah, bicara soal tarikan enak ini, ya akhir-akhir ini cukup banyak juga ya yang tanya rekomendasi Oppo yang tarikannya enak, Mas. Jadi nyari oli yang bikin tarikan enak. Ada yang bilang di RPM rendahnya, macet-macetan ya. Ada yang bilang di RPM tinggi, pakai ngebut. Ya memang saya, yang namanya oli itu sangat mempengaruhi performa. Apalagi kalau yang di motor penulis ini yang ya sangat kritis, sangat merusak oli. Motor penulis ini ya termasuk masih cukup baik kondisinya. Kalau ya bisa dibilang parah ya parah, mending ya mending. Jadi suara mesin kalau pakai oli bagus kayak sekarang ini Mediterranean Bio, suara mesin halus. Kalau pakai oli jelek ya suaranya kasar. Parahnya itu adalah karena oli umurnya jadi sangat pendek. Oli yang normalnya, bukan normalnya ya, pakai contoh motor lain, motor Suzuki Spin dan Honda Beat. Oli yang di motor Honda Beat dan Suzuki Spin bisa 2000 km. Di motor ini mungkin cuma 120 km. Oli yang cuma 400 km tahannya di Honda Beat, di motor ini yang 40 km. Oli yang tahan 6000 km di motor ini 2000 km. Jadi makin buruk olinya, makin banyak perbedaannya ya. Tapi nggak parah banget karena ya rasanya ini vampir olinya minim. Jadi kalau pakai oli agak lama berkurangnya juga nggak banyak. Jadi penulis pernah 2000 km ya, olinya masih bisa dibilang nggak berkurang ya, masih cukup banyak isi olinya. Ya tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya untuk bisa oli itu mendukung performa. Karena ya namanya performa itu butuh oli yang masih tetap bisa bekerja dengan baik di kecepatan tinggi, atau ya kapanpun lah ya. Oli nggak boleh terlalu encer, aditifnya juga harus cukup, nggak boleh kurang, karena kalau kurang bakal jadi hambatan, bakal mengurangi performa mesin. Jadi harus betul-betul sip ya formulanya. Yang namanya licin atau senyap di RPM tinggi itu ya juga macam-macam sih efeknya, tergantung dari kandungan aditifnya. Kekentalan oli ya kalau menurut penulis yang paling penting itu, karena oli pada saat dipakai kekentalannya nggak boleh kurang. Kalau lebih ya memang ada efek ke performa, tapi kalau kurang ini yang jauh lebih parah mengurangi performanya. Jadi antara ringan dan berat, ya tentu ringan dan berat ini kadang relatif, karena orang itu ya kadang nggak bisa seakurat kalau misalnya diukur, misalnya direkam video, dicatat waktunya berapa. Jadi harus direkam
misalnya waktu akselerasi nggak harus nyampe 100, karena beberapa kendaraan emang nggak bisa nyampe 100, atau misal kondisi jalannya nggak memenuhi, nggak bisa dipakai kencang, atau paling nggak di MID nya lah. MID kalau bisa instant mileage kalau di motor NMAX ini contohnya di bar sebelah kanan ya, NMAX Wood. Yang bagian kanan ini adalah pengukur mileage-nya. Kalau 6 itu artinya 60 km per liter. Caranya ya kita jalan konstan, kecepatan berapa gitu kita lihat ada berapa bar. Misalnya kecepatan 60 gini, kita konstankan, kecepatan dibuat tetap. Kalau bisa lihat itu ada 6 bar. Kalau nggak gitu di NMAX ini ada juga yang instant mileage, ada tulisannya FECO gitu ya. Dibuat kecepatan konstan, lihat angkanya berapa. Ini angkanya 65 tadi. Kayak tau gak, instant mileage itu berubah-berubah ya. Di mobil ada yang dilengkapi, ada yang ada yang enggak. Bisa diakali dengan menggunakan average mileage. Jadi kalau kita ganti average ini ya, bisa diakali dengan average, terus kita jalan konstan, di reset, dibuat jadi 0, terus kita jalan konstan, dilihat nanti hasilnya angkanya berapa setelah 2 km paling enggak ya. Jadi jalan stabil harus cukup lama, minim 2 km kalau menurut penulis, kalau ingin lihat angka instant mileage dari average. Nah itu kita bisa lihat olinya licin atau enggak. Ya tentu ini akan tergantung pada kecepatan juga ya. Kalau misal kita ingin lihat iritnya kendaraan di kecepatan 100 ya harus jalan 100. Nggak bisa kita gunakan kecepatan 50, karena ya additive oli itu macam-macam. Ada yang kerjanya di RPM rendah, RPM menengah, RPM tinggi, atau misalnya kalau di motor matic ya kecepatan tertentu. Nulis sampai lupa. Tadi itu ingin bahas ya, yang terutama itu adalah kekentalan ya. Jadi kekentalan itu nggak boleh kurang, dan kalau kita ngomong kekentalan kita nggak bisa ngomong yang tulisan ada di bungkus, tapi kekentalan akhir ketika motor itu sudah dipergunakan cukup lama. Nah kekentalan sesudah motor dipakai ini bisa sangat bervariasi. Jadi oli yang bagus itu kekentalannya antara saat dingin dan panas nggak akan berubah banyak, antara dipakai sebentar dan lama nggak akan berubah banyak. Juga tentu antara dipakai pelan dan kencang. Jadi kalau kita ngomong soal kekentalan yang pas, itu adalah kekentalan ketika kita sedang pakai, bukan kekentalan yang ada di bungkus. Oli yang kekentalannya misal 20W50, bisa saja ada yang jadi 0W20, 5W30, 10W40, jadi saya 40. Ya, yang sangat jarang sekali adalah tetap terjaga di misalnya 15W50 gitu ya. Sekarang ini juga ya sayangnya umum oli multigrade, umum pendapat bahwa oli viscosity index tinggi itu bagus. Jadinya oli yang beredar di pasaran kebanyakan kekentalannya bisa turun 1 grade atau 2 grade ketika dipakai. Ya penulis memang nggak punya datanya ya, nggak punya data perubahan kekentalan oli ketika sedang panas. Kalau pakai standarnya ada yang namanya HTHS. Tapi ya kalau ingin niru ada uji KRL yang dilakukan oleh Motor Oil Geek, itu juga bisa mewakili ya. Untuk tahu kekentalan ini ya jadinya kita harus trial and error. Ciri kalau kekentalannya sudah pas itu adalah ya tentu tarikan ringan.
karena nggak terlalu kental, tapi juga enteng. RPM tinggi nggak makin pelan. Jadi kalau oli terlalu encer itu di RPM tinggi akan berat, makin lama makin berat. Beberapa kendaraan malah jadi nggak bisa RPM tinggi, jadi nggak bisa mulus gitu RPM tingginya. Jadi ya getar, jadi makin kasar suaranya, jadi kehalang gitu. Jadi ada yang hanya dengan ganti merek oli, top speed motornya bisa naik. Ada sampai kalau nggak salah Honda CB atau CBR ya, top speednya cuma 90. Baru setelah pakai oli oke, top speed bisa jadi 115. Jadi oli kalau sudah cocok, pengentalannya bisa mendukung kecepatan tinggi. Yang berikutnya adalah aditifnya. Aditif ini ya tentu macam-macam. Kalau untuk motor lagi ya biasanya lebih rewel ya. Jadi kalau untuk motor matic, motor atau kendaraan yang enggak ada bagian kopling basahnya, bisa menggunakan oli yang ada pelicin di RPM tingginya. Jadi benar-benar bisa meningkatkan top speed. Jadi pakai oli normal, top speed cuma sekian gitu. Begitu pakai oli itu bisa nambah ya 25% gitu. 5% kakean. Ya 2%, 3% gitulah wis. Jadi dengan menggunakan oli yang ya ada pelicin seperti itu, bisa jadi licin. Tapi licin biasanya ini disertai dengan akselerasi yang nggak begitu sip. Jadi sayangnya seperti itu. Kalau yang lebih umum adalah yang halus dari atas sampai bawah, di RPM tinggi nggak makin licin, tapi tidak terhambat. Jadi ya memang karakter oli macam-macam. Oli yang licin RPM tinggi itu biasanya PCMU. PCMU mahal, merek terkenal. Yang ya merek genah lah, kayak Mobil One, kayak apa jenenge Amsoil, kayak pemaneh sing merek tenar itu. Ya Yakco termasuk Petronas, Motul, Adnok. Kita ngomong soal aditif toh ya, kita nggak ngomong bahan oli. Kalau bahan oli ceritanya lain lagi, karena ya bahkan merek impor pun kalau sudah dibuat lokal jadinya nggak sip. Kalau yang RPM halus atas bawah biasanya oli diesel. Ya walau ada beberapa pengecualian ya, kalau bukan oli diesel tapi bisa halus itu ada juga. Tapi kebanyakan adalah oli diesel. Nah kalau untuk soal base oilnya ini yang agak sulit, karena ya produksi ya tahun akhir-akhir ini banyak yang kualitasnya turun. Jadi kalau mau cari yang sip olinya biasanya adalah yang sebelum COVID. Ini berlaku baik merek lokal atau merek internasional. Walau mungkin ada beberapa merek internasional yang tetap menjaga kualitas, tapi ya tetap mayoritas kualitasnya jadi turun. Ya sayangnya itu butuh coba-coba, makanya ya sayangnya kita harus jaga-jaga. Kalau di suatu hari nanti kita pakai oli yang jelek, kita harus tahu ciri oli jelek bagaimana. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.